Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Haunted yang dirilis pada tahun 2020. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Eve yang merupakan seorang supervisor di sebuah proyek konstruksi bangunan. Pada saat Eve mengawasi para pekerja yang ada di sana, tiba-tiba ada sedikit masalah yang membuat Eve menjadi kesal, di mana ada bahan-bahan bangunan yang terlambat sampai ke lokasi pembangunan. Karena keterlambatan itu membuat atasan Eve menjadi marah pada Eve sebab Eve dianggap kurang tegas dalam mengawasi proyek pembangunan tersebut. Jika memang Eve tidak bisa tegas, maka atasannya akan menyuruh orang lain untuk menjadi supervisor. Kemudian Eve pun berjanji pada bosnya bahwa dirinya akan menyelesaikan masalah ini secepatnya. Malam harinya ketika berada di apartemen, terlihat raut wajah Eve yang sangat-sangat kesal. Oleh sebab itu, Eve memutuskan untuk menyegarkan pikiran dengan pergi ke sebuah bar dan meninggalkan HP-nya di apartemen. Sesampai di bar tersebut, tiba-tiba Eve didatangi oleh pria asing yang malah membuat Eve tambah kesal. Untungnya ada salah seorang pria bernama John yang datang untuk mengusir pria asing tersebut. John dan Eve pun sempat berbincang-bincang satu sama lain. Eve pun memberitahu John bahwa dirinya sedang bad mood karena masalah pekerjaannya. Sementara itu, John juga curhat pada Eve mengenai adiknya yang sedang berduka akibat pacarnya yang baru-baru ini meninggal karena kanker. Terungkap adik John bernama Andy. Karena Eve melihat bahwa John adalah orang yang asik, akhirnya ia pun mengajak John untuk berjoget bersama. Setelah selesai, mereka berdua keluar dari bar. Karena mereka terbawa suasana, akhirnya mereka pun mulai berciuman. Lalu John membawa Eve ke mobilnya dan di sana mereka melakukan mantap-mantap. Tak lama kemudian datanglah Andy yang masuk begitu saja ke dalam mobil dan mereka langsung membawa Eve pergi menjauh dari bar. Karena Eve baru saja kenal dengan John membuat Eve menjadi takut kepadanya. Eve sangat takut jika mereka adalah sekelompok penculik. Eve sudah menyuruh Andy untuk berhenti, tapi Andy tidak mau menghentikan mobilnya. Terungkaplah bahwa sebenarnya Andy bukanlah adik dari John, melainkan mereka adalah teman biasa. Karena Eve terus saja merengek-rengek, dengan terpaksa John dan Andy segera menurunkan Eve di pinggir jalan. Sebelum mereka pergi, John sempat merekam Eve dari dalam mobil menggunakan sebuah kamera. Karena jalanan yang sangat sepi, Eve memutuskan untuk pergi ke sebuah toko dan berniat untuk meminjam telepon. Tapi penjaga toko itu mengatakan bahwa tidak mungkin ada taksi yang lewat di tengah malam. Kemudian penjaga toko itu menawarkan tumpangan ke tengah kota pada Eve, namun Eve harus menunggu dulu selama 20 menit. Sambil menunggu, Eve mulai berjalan melihat barang-barang di toko tersebut. Tak lama kemudian, lagi dan lagi Eve bertemu dengan John di dalam toko itu. Ketika John mendekati Eve pun hanya bisa terdiam dan tidak berani berbicara. Stop it, Andy. I told you to. Lalu John pergi ke toilet yang ada di toko tersebut. Akan tetapi di toilet, John malah membuat kegaduhan yang pada akhirnya membuat penjaga toko itu segera mengecek John yang ada di dalam toilet. Namun setelah lama menunggu, penjaga toko itu tidak kunjung kembali. Tak lama kemudian, John keluar dari kamar mandi dengan noda darah pada sepatunya. Sorry, did I take too long? Eve yang melihat hal itu sontak merasa sangat terkejut dan panik. Lalu John memaksa Eve untuk keluar dari toko, dan secara tiba-tiba mereka malah menyentuh Eve hingga Eve pun pingsan seketika. Please. Let me go, please. 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 Setelah itu, John memasukkan Eve ke dalam bagasi dan segera membawa Eve pergi menuju ke sebuah tempat. Di tengah perjalanan, Andy pun mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin menyakiti seorang wanita. Andy pun sadar bahwa hal yang mereka lakukan ini adalah hal yang salah. Namun John tetap menyuruh Andy untuk mengikuti semua perintahnya. Lalu di dalam bagasi, Eve pun tersadar dari pingsannya dan dia secara tidak sengaja melihat HP misterius yang berbunyi karena mendapatkan telepon dari seseorang. Eve pun berusaha mengangkat telepon itu untuk meminta bantuan. Karena mulutnya yang tersumpal membuat Eve kesulitan untuk mengeluarkan suara. Di saat yang sama pula ada seekor babi hutan yang melintas secara mendadak sehingga membuat mobil yang dikendarai John menjadi oleng dan mengalami kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, bagasi belakang terbuka dan kesempatan itu kemudian diambil oleh Eve untuk melarikan diri dari John dan Andy. John pun tidak bisa mengejar Eve karena dia harus menolong Andy terlebih dahulu yang dalam keadaan terluka berada di dalam mobil. Setelah itu, John mengambil semua kamera miliknya dan bergegas mencari Eve di dalam hutan. Let's go. Oh, come on. We were just fucking with you.
You know you're gonna catch a cold like this. Listen. Right there. Come on. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Andy dan John bertemu kembali dengan Eve. Terjadilah aksi kejar-kejaran di antara mereka bertiga hingga pada akhirnya Eve terjebak karena tepat di depan matanya terdapat sungai yang mengalir deras. Karena sudah tidak ada jalan yang bisa dia lalui, Eve pun terpaksa melompat ke sungai. Kemudian Eve pun terbangun di daratan tepat pada pagi hari. Merasa sangat kelaparan, Eve langsung memakan buah yang ada di hutan tersebut. Setelah selesai sarapan dengan buah, Eve pun mulai berjalan kembali melusuri hutan. Sementara itu di tempat lain, John sedang melihat rekaman dari kamera miliknya yang memperlihatkan seorang wanita cantik dan seksi. Terungkaplah bahwa sebenarnya John ini adalah orang yang sangat-sangat terobsesi pada wanita. Bahkan saking obsesinya, John kerap mengajak wanita malam untuk pergi bersamanya. Bukannya melakukan mantap-mantap, John terlebih dahulu menyiksa serta melecehkan wanita itu berulang kali hanya demi kepuasan tersendiri. Aksi penyiksaan dan pelecehan tersebut sengaja direkam oleh John karena John memiliki cita-cita untuk membuat film dewasa. Kini Eve pun menjadi incaran dari John dan itulah salah satu alasan John merekam Eve saat berada di pinggir jalan. Lalu John dan Andy kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari Eve. Selang lama mereka berjalan, Andy memberitahu John bahwa dirinya tidak kuat lagi untuk berjalan akibat luka pada perutnya. John yang melihat hal itu mencoba untuk menutup luka pada perut Andy dengan alat seadanya. Setelah itu mereka berdua memutuskan untuk beristirahat sejenak di pinggir sungai. Selagi bersantai, John secara tidak sengaja melihat Eve dari kejauhan sehingga membuat Andy dan John mulai mengikuti Eve dari belakang. Pada awalnya Eve tidak merasakan hawa dari kehadiran seseorang, tetapi ketika Eve melihat ke belakang, barulah Eve mulai berlari menjauhi mereka. Eve yang merasa kesal langsung melempar batu tepat mengenai wajah dari Andy yang membuat hidung Andy menjadi patah. Setelah berhasil melumpuhkan Andy, Eve segera bersembunyi di balik bebatuan. Di sana, John pun merasa sangat kesal pada Andy karena dia adalah orang yang tidak berguna. Perkataan itu membuat Andy marah pada John. Karena John sudah tidak membutuhkannya dan Andy hanya orang yang menyusahkan saja, akhirnya John memutuskan untuk membunuhnya di tempat. Singkat cerita, pagi pun tiba dan Eve langsung bergegas mencari jalan keluar dari hutan ini. Di sisi lain memperlihatkan John yang kesulitan untuk mencari arah karena hutan itu sangat-sangat luas. Beruntungnya ada seorang wanita pemburu yang lewat begitu saja dan John memutuskan untuk ikut bersama wanita itu. Terungkap bahwa wanita itu bernama Katie. Katie ini merupakan seseorang yang sangat menyukai alam. Bahkan Katie ini sudah tinggal di hutan selama bertahun-tahun. Untuk bisa bertahan hidup, Katie akan berburu hewan di hutan itu bersama dengan anaknya yang bernama Jeremy. Alasan mengapa Katie dan Jeremy tinggal di hutan adalah jika sewaktu-waktu dunia mengalami bencana, maka Katie dan Jeremy tidak akan kesulitan untuk mencari makanan karena memang mereka sudah memiliki skill di bidang berburu dan tentunya skill tersebut dapat membuat mereka bertahan hidup dalam kondisi apapun. Lalu John meminjam ponsel pada Jeremy untuk menelpon istrinya. Padahal kenyataannya John sama sekali tidak memiliki istri. Ia berpura-pura berbicara dengan istrinya di depan Katie dan Jeremy, seolah-olah John memiliki istri yang sangat khawatir dengan keberadaannya. Kemudian John mengembalikan ponsel itu pada Jeremy dan di sana Jeremy merasa sangat kebingungan karena pada ponselnya tidak tercatat riwayat nomor telepon yang dihubungi oleh John. Dari situlah Jeremy mengetahui bahwa John berbohong padanya. Lalu saat mereka tengah makan bersama, John secara perlahan mendekati Katie dan langsung menusuk Katie menggunakan anak panah tepat di kepalanya. Hal itu membuat Jeremy merasa sangat syok karena ibunya telah ditusuk oleh John. John mulai mengasuh Jeremy untuk menjadi anak buahnya dalam menangkap dan melecehkan banyak wanita. Karena terus-terusan diancam, dengan terpaksa Jeremy mengikuti semua perintah dari John. John menyuruh Jeremy untuk duduk di tanah sambil menunggu kedatangan Eve yang kemungkinan akan bertemu dengan Jeremy. Selagi Jeremy duduk, John akan bersembunyi di balik pepohonan. Selang lama menunggu, benar saja Eve muncul dan mulai mendekati Jeremy. John yang melihat hal itu langsung membuat Eve pingsan dengan setrum listrik. Lalu John tidak segan-segan mengikat leher dari Eve dan menyiksa Eve hingga dia pun tidak berdaya. Di sana John mulai mengeluarkan kamera miliknya dan menyuruh Jeremy untuk melakukan mantap-mantap dengan Eve. Jeremy pun harus menuruti semua perkataan dari John. Jika tidak, maka Jeremy akan disakiti oleh John. Tak bisa lama datanglah seekor gagak yang mulai menyerang John. Kesempatan itu kemudian diambil oleh Eve untuk memotong tali yang mengikat lehernya dengan menggunakan pisau.
Eve pun mulai berlari ke dalam hutan, sedangkan John tidak akan membiarkan Eve kabur begitu saja. Aksi kejar-kejaran pun mulai terjadi dan sayangnya Eve tertangkap oleh John. Sementara itu Jeremy merasa terkejut setelah melihat ibunya yang ternyata belum meninggal. Katie menyuruh Jeremy untuk membalaskan penderitaan ibunya dengan cara memanah John. Ketika John ingin melecehkan Eve, beruntungnya Jeremy datang tepat pada waktunya dan berhasil melukai John menggunakan anak panah. Lalu Eve mengambil kesempatan itu untuk kabur menjauhi John. Sadar kalau Eve tidak bisa lari terus-menerus, pada akhirnya Eve berniat untuk melawan John dengan seluruh kekuatannya. Setelah itu terjadilah aksi kejar-kejaran dan pertarungan antara Eve melawan John. Hingga akhirnya John memasuki proyek pembangunan perumahan baru. Seorang satpam yang berjaga sempat melihat aksi kejar-kejaran antara Eve dengan John. John pun meminta pertolongan pada satpam itu bahwa Eve ingin membunuhnya. Mendengar hal itu, si satpam langsung menyemprotkan gas air mata mengarah ke mata Eve sehingga Eve tidak dapat melihat. Kemudian John membuat satpam itu pingsan dan dia bergegas menangkap Eve. Sementara itu, si satpam merasa kesal dengan tingkah John dan oleh karena itu, si satpam langsung melepaskan anjing peliharaannya dan menyuruh anjingnya untuk menggigit John. Setelah John tidak berkutik akibat serangan anjing tersebut, Eve mengambil kesempatan itu untuk membunuh John di tempat. I said I was sorry. Kini John pun mendapatkan karma dari perbuatan jahat yang dia lakukan di masa lalu. Dan cerita pun selesai.